income. Penting nggak? Penting. Karena di awal-awal kita harus belajar mempunyai active income. Kemudian yang kedua passive income. Ini apa sih contohnya? Anda punya properti disewakan. Anda punya bisnis yang jalan tanpa Anda. Punya minimart, punya laundry, punya hotel, punya properti yang bagi hasil, punya tanah yang digarap orang lain bagi hasil. Intinya Anda tidur pun dapat income. Ini income yang paling penting. Perhatikan, income yang paling penting punya passive income. Yang ketiga, portfolio income. Portfolio income adalah apa? Kenaikan dari harga aset Anda. Tidak semua aset harganya naik. Elektronik turun, mobil turun, nah segala macam banyak turun, tapi ada yang naik. Emas, properti, kalau pas dijual naik, itu namanya Anda punya portfolio income. Kenaikan harga dari aset Anda. Tapi sayangnya orang hanya punya properti cuma satu aja. Ada yang satu malah tidak punya, repot juga gitu ya propertinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang namanya passive income itu ada 3 jenis. Karena paling penting kita akan bahas gitu ya. Nomor 1 adalah paper asset. Aset dalam bentuk kertas, bukti kepemilikan Anda, deposito, reksadana, saham, obligasi, hak royalti, yang setiap bulan masih terima dividen, terima income, terima. Berikutnya yang kedua Bapak Ibu, itu adalah passive income yang timbul karena adanya properti. Nomor 1 paper asset, yang kedua properti. Kita apa? Kita sewakan dan kita bagi hasilkan. Yang ketiga, passive income itu datang dari yang namanya bisnis jalan tanpa kita. Nah, kalau kita bisnis sudah tidak perlu, kita mungkin sebulan cuma sekali meeting atau setahun cuma sekali. Saya banyak bisnis saya cuma setahun ketemu sekali, ketemu bagi hasil. Nah, itu. Jadi passive income ini adalah yang paling penting. Kita boleh dapat portfolio income. Ketika dapat, kita harus investasikan yang menghasilkan passive income. Kita boleh kerja active income. Harus kita investasikan supaya menghasilkan passive income. Karena tidak mungkin kita harus bekerja terus seumur hidup. Anda bisa jadi sakit, bisa jadi umur, bisa jadi pensiun. Nah, tapi balik lagi, passive income sangat penting membuat passive income. Kemudian, yang namanya capital gain ataupun portfolio income itu adalah kenaikan harga. Contoh, kita beli properti harganya 1 miliar. Kemudian, 10 tahun kemudian naik 9 miliar, jadi 10 miliar. Ditidurin pun naik, tapi sayangnya cuma satu orang, banyak punyanya cuma satu. Karena belum tahu caranya dan belum tahu pentingnya punya properti yang menghasilkan passive income, lebih bagus lagi. Kemudian spending, ada 4. Spending ada 4. 1, produktif. Yang kedua, konsumtif. Yang ketiga, tampak produktif padahal konsumtif. Yang keempat, tampak konsumtif padahal produktif. Spending, pengeluaran yang produktif adalah semua pengeluaran yang membuat active income kita, passive income kita, portfolio income kita naik. Itu namanya pengeluaran yang produktif. Pengeluaran yang konsumtif ada 3. 1, langsung hilang. Beli makanan, beli minuman, beli baju, beli kaos kaki, celana helm, ikut tour. Nah, itu langsung hilang. Healing, nonton bioskop langsung hilang. Nah, kemudian yang kedua, pengeluaran konsumtif yang namanya passive spending. Pengeluaran yang waktu kita tidur pun tetap keluar. Contohnya apa? Segala cicilan Anda. Biaya listrik, air, telepon, internet, langgaran, koran, majalah, Netflix, Spotify, YouTube Premium. Nah, itu tidur pun Anda keluar terus. Nah, gitu ya. Yang ketiga, pengeluaran yang paling bahaya yaitu namanya invisible spending. Bukan hanya passive spending. Invisible spending adalah pengeluaran yang datang dari penurunan nilai kita. Kita tambah miskin tanpa kita tahu. Contohnya yang paling berat apa nomor 1-nya? Inflasi. Yang kedua, harga elektronik yang Anda pegang itu banyak turunnya. Terus kemudian sofa Anda itu banyak turunnya. Mobil Anda banyak turunnya. Nah, ini adalah invisible spending. Nah, berikutnya, pengeluaran yang terkesan produktif ternyata konsumtif. Segala pengeluaran, karyawan, mesin, komputer, kendaraan, hingga biaya marketing yang tidak menghasilkan lebih dari biaya yang dikeluarkan. Nih, contohnya, ada orang beli sepeda motor. Waktu itu telepon ke saya. Dia bilang, Pak Tung, ya saya ini beli sepeda motor, cicilannya aja 1.600.000 gitu ya. Terus kemudian, bahkan saya tanya, kamu beli apa? Gajinya berapa? 3,5 juta. Cicilnya gitu, DP-nya berapa? DP-nya 9 juta. 9,5 juta. Kamu beli mobil motor apa? Honda CBR. Harganya berapa? 35.500.000. Saya hitung, nyicilnya berapa lama? 32 bulan. Ternyata 32 bulan, orang tersebut, Bapak Ibu, total uang dengan DP-nya 9,5 juta dan cicilannya 1,6 tadi, total 60.800.000. Setelah 3 tahun, sepeda motornya tinggal 12.800.000. Orangnya ini dalam 3 tahun rugi 48 juta, Bapak Ibu.
luar biasa goblok. Mohon maaf, saya juga pernah ngalami goblok seperti ini. Jadi sesama orang goblok, boleh saling menggoblokkan. Boleh kok kita goblok together. Yang penting jangan goblok forever. Nah, padahal dia bisa beli sepeda motor bekas, Honda Legend tahun 2000, ya harganya cuma 2 juta. Tapi kalau dia bilang, wah segampang rusak, ya terserah. Ya Anda mau gaya, penting perlu dan pengen Anda harus bisa membedakan. Nah berikutnya Bapak Ibu, terkesan konsumtif ternyata produktif. Ada 3. 1, investasi leher ke atas. Ketika Anda investasi leher ke atas, breakthrough seperti Ibu Kartini tadi, breakthrough-nya tidak ternilai Bapak Ibu. Kemudian, semua AHA timbul karena AHA itu terinspirasi dan harus. Semua perubahan datang dari AHA, terinspirasi dan harus. Anda punya alasan sangat kuat. Anda akan jauh lebih sukses. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, pengeluaran yang kedua, yang kelihatannya konsumtif, yaitu pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dengan kita. Tapi tentu saja orang yang lebih sukses tidak semuanya baik yang perlu dicontoh. Kita contoh yang membuat dia sukses, bukan yang jelek-jelek. Yang ketiga, untuk amal. Kita tidak bisa outgive God. Berapapun yang kita amal itu ternyata kembali berlipat ganda. Bahkan di kitab suci, ada beberapa kitab suci yang menantang. Jangan ngetes Tuhan. Tapi ada satu ayat yang kalau untuk amal, tes amal lo. Tadi balik gak? Last but not least, sudah selesai 7 menit, bonusnya adalah begini. Ada hukum fisika. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. P sama dengan F dibagi A. Tekanan sama dengan gaya dibagi area penopang gayanya. Jadi, itu sebanding lurus dengan gaya. Apabila hidup kita banyak tekanan, berarti kita kebanyakan gaya. Kalau di usia-usia tua kita banyak tekanan, berarti mudanya kebanyakan gaya. Bagaimana kita bisa bergaya tanpa tekanan? Yaitu dengan cara bagaimana? Mengembangkan area penopang dulu sebelum membesarkan gaya. Pasif income-nya digedekan segede gajah, bergaya segede kerbau. Tekanannya ringan, enteng. Boleh dikata tidak terasa. Semoga bermanfaat. Saya Tong Desa Paringin mengucapkan salam dahsyat.